Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini 2 Tawarik pasal 20 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Boleh dikatakan ini seumur hidup akhir masa hidup dari Yosafat. Kamu tahu apa arti nama Yosafat? Yahoo artinya itu Tuhan. Safat itu adalah keputusan. Dia seluruh keputusan atau pertimbangan di dalam Tuhan. Mungkin kita akan peduli apa pandangan orang terhadap kita, peduli apa yang orang akan perkataan orang terhadap penilaian orang terhadap kita. Kita harus tahu bagaimanapun kita di dalam seumur hidup kita dalam keputusan Allah. Ini yang paling tepat, yang lainnya hanya sebagai referensi bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana kita harus menjadi orang, maka kita akan lelah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya kita bergerak dalam tujuan. Setiap orang akan menuju tujuan hidup, atau kita seperti busa sabun. Pada saat kamu memegangnya, suara itu dia akan pecah dan hilang. Kalau kamu belum mendapatkannya, kamu akan terus mencari busa sabun. Ini adalah pendapat orang dan penilaian orang terhadap kita. Kalau kita hidup demi penilaian orang, maka kebahagiaan hidup kita kuncinya kita serahkan di tangan orang. Sepertinya dia punya kuasa untuk membuka pintu, dan kita tidak punya diri kita sendiri seumur hidup. Kita merasa kita seperti punya keputusan pribadi sendiri, tetapi kalau kita mencari akan kesukaan persetujuan orang atau kesukaan orang, maka seumur hidupmu sama seperti kamu mencari busa sabun. Dan ini lebih nyata lagi, yaitu pemberian keputusan Allah di dalam kehidupan kita, penilaian ayat terhadap kita. Yosafat, Tuhan memberikan kita keputusan penilaian Allah terhadap kita. Kita melihat bagaimana Allah melihat kita. Aku punya teman di umur 65 tahun. Dia mengundang teman-teman sebayanya, mengundang mereka untuk mengambil pertelinan seumur hidup. Sebab nanti kalau aku meninggal, aku tidak dapat mendengar lagi. Saya merasa dia juga cukup pandai. Sebab kalau orang meninggal dalam upacara duka, bagaimana pujian orang pun kamu tidak akan dapat mendengar. Bahkan penilaian yang negatif bagimu pun kamu tidak bisa mendengar. Jadi umur 56 dia menyuruh teman-temannya untuk memberi penilaian bagi dia. Aku ingin di masa tua saya melihat penilaian saya seumur hidup. Tetapi yang terpenting penilaian Allah bagimu. Kalau malam ini kamu meninggal atau terjadi sesuatu waktu keluar rumah, tahukah kamu bagaimana penilaian Allah bagimu?
Apakah kamu orang yang bersukacita, orang yang puas? Dan di dalam kisah sejarah ada punya keunikan. Dia dengan tulus hati melakukan Taurat Tuhan, dengan bersukacita setelah perang memuji Tuhan. Sukacita adalah tujuan dari rohani kita, bukan sukacita karena tindakan yang lucu-lucu, tetapi itu timbul rasa puas dalam hati. Sukacita karena berpegang pada kitab suci Tuhan. Saya memberikan tema pujian seumur hidup dan penilaian seumur hidup. Nyanyian perang, kemenangan perang, dan penilaian seumur hidup. Kita di sini ayat 1 sampai 12, poin pertama. Menghadapi serangan pasukan yang besar. Ini mengatakan bahwa Yehuda diisolasi. Kita lihat di PPT, peta perang. Perang yang pertama, Yosafat dari Yerusalem ke Samaria. Di situ bekerja sama dengan Ahab. Ahab menyarankan agar ke Ramat Gilead untuk berperang di sana. Kita lihat Ramat Gilead itu bagian utara dari selatan dari utara, padahal mereka dikelilingi oleh pasukan Aram. Ahab ingin merebut daerah itu. Dia ingin agar Yosafat bekerja sama. Ahab merasa cukup pandai. Dia tidak memakai pakaian kerajaannya, tapi akhirnya dia dipanah orang hingga tewas. Dan Raja Yerusalem Yehosafat, dia luput tidak dari bahaya ini. Dikatakan satu perang yang tegang, banyak orang yang maju berperang, dan ada orang yang berkata, ini Yehosafat, baiklah kita untuk memanah dia. Tetapi sekali Allah berpaling, orang-orang tidak lagi mengejar Yehosafat, tetapi Ahab yang pakai baju rakyat biasa, dia terkena panah hingga meninggal. Peperangan ini menghadapi Aram. Israel utara, Israel utara dan Israel selatan, Yehuda ingin memerangi Aram untuk merebut kembali wilayah Ramat Gilead. Dan Yosafat, dia selamat dan dia pulang ke Yerusalem dan mengadakan revolusi. Dan sebelumnya dia bertemu dengan seorang penglihat dan bernama Yehu dan menegur dia, mengapa kamu di situ menolong orang fasik? Hampir saja nyawamu melayang. Tapi dari sejak itu dia dengan mulai segenap hati mencari Tuhan, seperti di ayat yang 19 kemarin. Dia mengutus orang-orang Lewi, para pejabat-pejabat besar, untuk di seluruh kota Yehuda untuk mengejar rakyat. Dan penilaian Allah terhadap Yehosafat, apakah itu dikatakan di ayat 19? Kemarin Pastor Joas juga ada menyampaikan ayat ketiga. Namun masih terdapat
hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah yang setia. Dia melakukan hal yang tidak tepat, tetapi ada hal-hal yang baik. Demikian juga Tuhan melihat kita. Dia bukan melihat kita yang datar saja, dan ini kemajuan dari 2 Tawarik dibandingkan dengan kitab Raja-Raja. Raja-Raja cuma mengatakan dia melakukannya jahat di mata Tuhan, maka seumur hidupnya dia jahat. Ia kebanyakan memang, tetapi seperti ada raja yang dikatakan dia melakukannya jahat di mata Tuhan seumur hidup, dan dia seperti boneka atau poster yang menyarankan agar dilarang merokok kayak gitu, hanya dilihat dalam satu pandangan. Itu penilaian baik atau buruk. Sesungguhnya setiap orang sangatlah di dalam banyak hal-hal yang baik. Kalau ada hendak mencari Allah, juga bisa mencari ketidakbenaran kita di dalam ketidakkesahan kita. Allah juga bisa mencari yang kebaikan kita. Bagimu, apakah kamu bisa mencari akan yang baik darimu? Lebih banyaklah mencari Roh Kudus, mengikuti Roh Kudus. Yosafat, dia bukan orang yang jahat, tapi tidak seluruhnya. Dia tidak sempurna untuk yang dia bukan orang yang sempurna. Orang yang sempurna menanti Yesus datang kembali. Dialah anak Allah yang sempurna. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita melucutkan segala berhala dalam hidup kita yang mengira diri kita yang baik. Semua sangat benar, tapi sesungguhnya diri kita bukan demikian. Sesungguhnya kita bukan demikian. Dan Nabi Yehu berkata demikian kepada Yosafat, dan Yosafat mengadakan perubahan dalam pemerintahannya. Dan hari ini kita juga akan kembali berkata tentang Yehu. Yehu bagi Yosafat, dia seperti Nabi Nathan terhadap Daud. Pernah kita lihat dan para perang berikutnya. Pasal sebelumnya mengatakan Yehuda dengan kerajaan utara bekerja sama melawan orang Aram. Kali ini adalah dari Bani Moab dan Bani Amon beserta orang Meunim. Orang Meunim itu adalah bagian dari Edom yang di sekitar gunung Seir di sebelah selatan. Seluruh mereka telah mengepung Yerusalem. Jadi pertempuran ini satu pertempuran yang sangat besar. Kalau kita pikirkan kembali, di timur Cina, maka kita melihat Jepang, Taiwan, Filipina yang mengelilingi Cina. Demikian perang juga demikian. Orang Amon, Moab, orang Meunim, mereka mengelilingi Yehuda. Pada saat diberitahukan kepada Yosafat, dia sangat takut.
Takut reaksi dia pertama, ayat ketiga. Setelah diberitahukan kepada Yosafat berita itu, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Di sini menjadi takut lalu mencari keputusan untuk mencari Tuhan, ini bisa saja mereka di sini mencari kerajaan utara seperti Asyur untuk menyerang mereka. Bisa saja takut tidak mencari Tuhan, tapi karena takut kita bisa mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahaya datang, awalnya aman. Rakyat-rakyat orang Lewi mereka mengajar Taurat Tuhan kepada rakyat, jadi mereka sangat diberkati. Tetapi apakah itu yang terbaik? Saya berpikir ada baiknya dicoba. Berperang itu adalah Tuhan, itu adalah senjata. Pada saat raja dalam kejayaan, mereka ingin bergerak sendiri. Allah mudah untuk melihat, mudah untuk dilihat oleh Allah. Kemarin kita lihat Nabi Milha. Dia berkata, siapa yang membuat yang sehingga mencelakakan Ahab. Kita lihat roh ini bisa saja bergerak. Jangan mengira kamu dan aku melihat dunia material ini, banyak hal yang tidak bisa terlihat oleh kita. Dan ini mereka bekerja sama. Sesungguhnya Allah lagi menguji Yosafat dalam ketakutan. Apakah kamu orang yang tegar, atau kamu mencari orang luar untuk mencari pertolongan, atau dalam takutmu bisa mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Yosafat ada 3 pilihan, tetapi dia memilih untuk mencari Tuhan dan menyerukan agar seluruh negeri di situ berpuasa. Kemudian mereka berkumpul. Di sini kita lihat dalam satu revolusi dalam pemerintahan Yosafat yang membawakan hasil. Bukan dia sendiri yang muncul atau para majelisnya, tetapi mereka seluruh di kota Yehuda mereka berkumpul, baik tua muda mereka berkumpul bersama. Mereka mencari Tuhan. Kemudian 5-11 dia berdoa. Yosafat orang yang berdoa pada Tuhan. Ayat ke-6, ayat ke-7. Bukankah engkau Allah yang di dalam surga? Ayat ke-7. Bukankah engkau Allah yang menghalau penduduk negeri ini dan memberikan kepada keturunan Abraham? Kamu lihat doanya sangat tertuju pada Allah. Selaras. Tetapi dalam setiap mencari, dia selalu bertanya, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memberikan tanah ini, negeri ini kepada Abraham? Lalu dikatakan, lihatlah, dikatakan, sekarang lihatlah Bani Abram, engkau yang melarang kami untuk memasuki negerinya. Sekarang mereka
lihatlah sekarang sebagai pembalasan mereka, ya kemudian mereka datang mengusir kami dari milik yang engkau warisan kepada kami. Kemudian katanya, tidakkah ya Allah engkau menghukum mereka? Di sini ia selaras dengan janji dan juga berjanji Allah, bukankah negeri ini diberikan kepada keturunan Abraham? Bukankah kamu Tuhan segala bangsa, segala umat? Satu doa yang sangat baik. Dan kita lihat doa ini bagi orang-orang Yahuda yang kembali dari pembuangan mereka sangat banyak, sangat baik. Bukankah negeri ini kau berikan kepada kami? Bukankah engkau Allah yang di dalam surga? Engkau yang memerintah segenap kerajaan bangsa. Sesungguhnya orang Israel, mereka yang berada di bawah, hidup di dalam jajahan Persia. Satu tanda tanya. Bagi orang Persia, mereka tidak tahu yang kamu maksud Allah yang siapa, tapi mereka hanya tahu Allah yang di surga. Di kitab dan Yeremia bisa kamu lihat, ini doa dari Yosafat, tapi ini adalah sesungguhnya doa juga setelah mereka kembali dari pembuangan, yang mereka pegang seperti Yosafat. Engkau Allah nenek moyang kami, Allah nenek moyang kami, engkau mewariskan tanah ini kepada kami. Engkau lihat negeri asing ingin membalas kami, ingin mengusir kami dari tanah yang engkau wariskan kepada kami. Kita lihat kembali di peta, lihat peperangan dengan orang bangsa asing ini. Setelah di zaman mereka kembali dari pembuangan, rakyat yang kembali ke Yerusalem menghadapi 4 gelombang peperangan dengan bangsa asing. Bahkan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Ini doa Yosafat, dia demikian mencari Allah. Kita lihat poin yang berikutnya, kedua. Tadi doanya, temanya doa Yosafat ayat 13 sampai 19 itu adalah nubuat nabi pada saat Yosafat masih di hadapan rakyat. Ayat di sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka. Di sini keturunan dari ada Yahasiel bin Zakaria bin orang Lewi, Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Di zaman Yerobeam, Rehabeam, Asaf sampai pada Yosafat, dalam 5 generasi kerajaan sampai pada Yosafat, orang keturunan dari orang Lewi juga 5 keturunan. Dari Asaf sampai Yahasiel. Kita lihat orang Lewi dengan keturunannya sejajar. Semua menggunakan Yahasiel, generasi kelima, berbicara kepada Yosafat, sebab roh Tuhan dia dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saya merasa di ayat 15 dan 17 itu sangat penting, sebab ini adalah nubatan Nabi.
karena dia dihinggapi Roh Tuhan menyampaikan pesan ini dan katanya, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhan Raja Yehoshafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang berperang melawankan Allah. Di masa yang sulit, di mana dihimpit oleh tekanan oleh para tentara pasukan, apakah ada kesempatan untuk hidup? Dapatkah untuk mengandalkan Mesir atau Asur? Tetapi di sini dikatakan berperang itu adalah Allah. Dalam kesulitan, kalau kita dalam masa kita di masa kelancaran kita, mungkin kita akan mudah berkata, kita akan bisa menghitung berapa kereta kuda, berapa orang yang bisa melawan menghadapi pertempuran ini. Tetapi Nabi di sini berkata, itu berperang, bukan kamu yang berperang melawankan Allah. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang Allah firmankan itu tepat? Atau apa yang disampaikan oleh Hasiar itu dapat dipercaya? Ayat 16, yaitu besok mereka akan mendaki di pendakian Jis. Mereka akan berada di gurun Yeruel. Waktu mereka naik di pegunungan ini, mereka kalau kamu pernah mendaki gunung, kamu bisa tahu kalau mendaki itu sangatlah susah, Pak, ya. Kalau kamu tidak perlu berperang, cukuplah kamu di lembah, di lembah gunung ini kamu bisa bertemu dengan dia, dan disitulah mulai bertempur dengan mereka. Tetapi kamu tidak perlu untuk berperang. Seperti di ayat 17 sangat semarak dikatakan, dalam perperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan padamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di sini dikatakan Allah melarang mereka tapi kamu harus berdiri di tempatmu. Kamu tidak perlu merasa bisa pulang rumah. Tapi di sini tinggal berdiri, tidak perlu berperang. Hatimu haruslah tegar. Kamu mempengaruhi musuh, tetapi tidak perlu berperang. Cuma melihat satu perkara, yaitu kamu melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu. Seperti kita ingat di keluar dan dari Mesir, kita melihat Allah bagaimana memerangi di Mesir. Tidak perlu takut, jangan gentar, tetap tinggal berdiri, jangan takut, jangan melihat pasukan maju kamu mundur. Berdiri, tinggal berdiri. Jangan takut. Yehoshafat mengerti apa yang dimaksud oleh Hasiel, lalu dia mencari Tuhan. Kemudian Yehoshafat berlutut menyembah Tuhan. Kemudian orang Kehat dan Bani Korah di situ menyanyi puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Pujian yang langsung dan tepat ini menguatkan hati pasukan orang Yehuda, sebab perlu menguatkan iman mereka bahwa Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Mereka cukup tinggal berdiri, dan di sini keesok mereka di situ. Mereka ini adalah pujian peperangan. Dikatakan bahwa Tuhan
berperang untuk mereka. Di sini dikatakan di lembah selatan dekat Yerusalem. Di sini ini lembah di pegunungan Seir. Mereka di padang gunung Yeruel. Mereka dikatakan mereka di situ memuji Tuhan, yaitu di gunung pegunungan Tekoa. Mereka di situ memuji-muji Tuhan. Mungkin pasukan besar itu mereka terkejut sebab mereka menghadapi perang, tetapi yang diketemukan mereka yaitu pasukan puji-pujian. Sesungguhnya mereka membawa penyertaan Allah, bukan manusia yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Dalam puji-pujian agar Allah berperang di atas tatanya. Dan nyanyian mereka sangat sederhana dan berulang kali, yaitu nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dari keluaran dari Mesir, di zaman Yosua dalam menghadapi peperangan, mereka pun melihat pada saat bersyukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah yang berperang bagi umatnya. Jadi kalau mengadakan persekutuan dengan bangsa asing, bersekutu dengan orang asing yang membeli kereta dari Mesir, itu sesungguhnya mereka meremehkan Allah, tidak melihat Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia untuk berperang. Maka di Mazmur pun dikatakan jangan mengandalkan kereta kuda, percayalah pada Tuhan, kasih setianya bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Dialah yang berperang untuk umatnya. Di situ kemudian Tuhan menghadang seluruh Bani Amon, Moab, dan di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, mereka dipukul kalah. Di situ mereka juga harus dilatih berperang. Mereka seperti diatur untuk satu slogan. Kamu katakan di saat berperang mungkin slogan untuk maju menyerang, tetapi di saat di puncak ketegangan ini, pada saat di luar penalaran, melakukan sedikit tindakan, mereka saling membunuh. Yang pertama mereka yaitu membunuh orang di penduduk Seir, orang Amon dan orang Bani Amon dan Moab. Mereka bukan menyerang orang Yehuda, tetapi mereka di situ menumpaskan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh. Sungguh Allah tidak menggunakan sedikit pun senjata di dalam kedagingan manusia, di dalam emosi yang tak terkendali, atau sehingga emosi timur mereka akan saling untuk membunuh. Saya merasa Gereja 611 menghadapi peperangan di luar hampir sama, yaitu dengan menyampaikan desas-desus perkataan ya terhadap gereja, dan orang-orang yang melihat di Facebook, hati mereka mulai tidak seimbang dan mulai berperang terhadap gereja. Belum lagi berperang terhadap gereja, tetapi mereka berperang dalam batinnya.
Sesungguhnya itu bukan urusan mereka, tetapi jiwa mereka itu mulai terinteraksi. Kita bersyukur pada Tuhan. Di menara doa kita bersyukur, memuji Tuhan. Kita merasakan damai di dalam hati Tuhan. Tidak lagi untuk tidak menelusuri asal-usul desas-desus itu, berita-berita, sehingga kita menjadi pasukan yang benar. Kemudian di sini dikatakan terlalu banyak bangkai yang berhantaran di tanah. Mereka harus mengumpulkan hasil jarahan, barang-barang, harta milik mereka, pakaian atau barang-barang berharga. Mereka mengumpulkan selama 3 hari. Mereka menjadi barang-barang itu dengan jumlah yang begitu banyaknya. 3 hari baru selesai dikumpulkan, dan di hari keempat mereka sampai di lembah pujian di Tekoa. Tekoa yang maksudnya juga di lembah pujian. Bagimu, apakah kamu bisa di situ memuji Tuhan? Hasil jarahan mereka sangat banyak. 2 hari tidak selesai, tidak habis mereka jarah. 3 pasukan, sisa-sisa yang ditinggalkan hasil jarahan. Pasukan Yehuda atau rakyat mereka tidak bisa seluruhnya mengumpulkan. Mereka sangat gembira dengan kepuasan, dengan penuh dengan sukacita. Mereka dengan bersukacita kembali ke Yerusalem, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Bagimu adakah iman yang demikian? Allah, kemenangan dari Allah, memberi kemenangan, bukan dari Yehuda berperang. Seperti tidak perlu berperang, tapi tinggallah berdiri. Kita pun harus berperang. Kita mengenakan perlengkapan senjata ilahi, bukan mengandalkan diri kita sendiri atau kedagingan kita, tetapi kita harus dengan puji-pujian. Dan kemenangan atas pertempuran ini di ayat 29, ketakutan dari Allah segenap seluruh kerajaan negeri-negeri lain, seperti waktu orang Israel keluar dari Mesir, waktu mereka belum lagi sampai ke negeri Kanaan, mereka mendengar sudah ketakutan. Kalau mereka dengan segenap hati mencari Allah, maka dengan mudah Allah memberikan seluruh tanah Kanaan bagi mereka. Tetapi mereka tidak mencari. Mereka takut melihat orang-orang raksasa, musuh-musuh besar, karena mereka tidak mencari. Tapi di sini kita lihat ketakutan dari Allah hingga pada kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Kemudian ayat 30, di situ penilaian seumur hidup Yosafat dari Allah. Di sini dia 35 tahun waktu dia menjadi raja, 25 tahun ia memerintah Yerusalem. Kalau dihitung sekarang umurnya 60 tahun. Nama ibunya adalah Ajubah, anak Silsi. Dia hidup mengikuti jejak Asah ayahnya, tidak menyimpang daripadanya, melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhi. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Dan bagaimana Allah melihat kita? Apakah keputusan kita mencari Allah? Kita lihat di ayat berikutnya. Selebihnya, bagaimana riwayat hidup kita? Apa yang kita tinggalkan? Apa yang tidak ketetapan, apa yang tidak bisa kita terus mengikuti Allah. Ayat 34. Selebih dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semua itu tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani. Siapa itu Yehu? Yehu adalah setelah Yosafat
berperang bersama dengan kerajaan utara. Waktu dia pulang dengan selamat, dia ditegur oleh penglihat nabi, yaitu Nabi Yehu ini. Dialah orangnya. Iya tuh. Dia seperti tema utama. Taurik ditambah dengan doa mereka. Ini diberitakan kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Janganlah kita mengandalkan persepakatan persekutu dengan orang lain. Jangan mengandalkan negara lain, sebab Tuhanlah yang berperang bagi kita, yang memberikan kita pada kemenangan. Di sini riwayat Yesafat sampai akhirnya dia dicantum dalam kitab Raja-Raja Israel. Tetapi mengapa ditambah 25, 26 ini seperti tambahan atau rimak yang tidak tertulis di kitab Raja-Raja atau di kitab atau oleh Yehu di saat itu sebagai tambahan? Perkara apa itu? Mereka membuat kapal-kapal mereka melakukan, tapi tidak dengan jalan yang benar. Mereka bersekutu dengan Ahsia Raja Israel. Di sini timbullah satu yang tidak benar. Tahukah kamu, setelah mereka kembali pembuangan, para imam dalam anak cucu mereka pun ada percampuran darah dengan orang-orang Samaria yang tidak berkenan bagi Allah. Dia adalah pemimpin yang berkuasa sebagai Raja Yehuda. Dia yang memimpin untuk bersekutu dengan Raja Israel. Bagi pengarang kitab Tawarik ini belum selesai. Dia melihat satu persekutuan yang tidak saleh, yang kita sebut dengan persekutu yang tidak saleh, yang tidak berkenan bagi Allah. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di manakah kita persekutuan kita yang tidak saleh, sentuh sana sentuh sini, atau yang dicemari, roh kenajisan, kekayaan yang najis, persekutuan yang tidak berkenan bagi Allah. Mohon Tuhan menolong kita. Seumur kita hidup harus dalam penilaian Allah. Kalau kita tidak percaya pada Allah, maka kita tidak bisa percaya bahwa Allah yang berperang bagi kita. Allah yang berperang bagi kita, bagi Allah yang berperang bagi kita seumur hidup, Dialah yang memberikan penilaian di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Allah yang di surga, memuji Allah kita.
Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Tuhan di hari dan pagi Engkau memberikan kepada kami Yosafat menghadapi bahaya dia keputusan untuk mencari Tuhan. Tuhan, kiranya keputusan kami mencari Tuhan biarlah ini juga ada di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan iman kita agar kita ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa pada Tuhan. Bapa Sorga, kami bersyukur dan terima kasih keputusan Engkau untuk mencari pada saat situasi bagaimanapun, pada saat keputusan kami mencari Engkau, Engkau mendengar doa kami dan Engkau memberikan keselamatan sebab anugerah-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berperang bagi memberikan kemenangan bagi kami. Engkau menyertai kami, kami akan meraih kemenangan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Saudara, kita teduh di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Yosafat mengikuti jejak ayahnya, tidak menyimpang daripadanya dan melakukan yang benar di mana Tuhan. Hanya bukit pengorbanan yang tidak dijauhkan bangsa itu belum mengarah hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Hari ini hidup kita, di dalam hidup kita, bagaimana Allah melihat kita dan penilaian Allah terhadap kita itu bagaimana? Allah melihat kita banyak kelebihan, melihat pemberian kita kepada Allah, tetapi di dalam jalan kita mengikuti Tuhan, adakah sesuatu yang menghalangi kita? Adakah petunjuk yang diberikan dari Allah pada kita bisa mengerjakan interaksi dengan Roh Kudus? Kita bisa bertanya kepada Roh Kudus, bagaimana penilaian Engkau terhadap aku? Kita bisa bertanya, kita teduh di hadapan Tuhan, kita bisa bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, bagaimana penilaian? Tuhan, Engkau tolong kami, jamalah hati kami, bukalah mata kami di dalam hidup kami. Adakah yang tidak berkenan bagimu sehingga kami tidak bisa mendekat pada Engkau? Ya Allahku, aku tahu Engkau mengasihi kami setiap orang, tetapi di dalam hidupku penuh dengan kenajisan, dengan persekutuan yang mempengaruhi hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, tolong kami,
Kami berkeputusan untuk mencari Engkau, untuk membuang segala penghalang dalam hidup kami. Segala persekutuan ini harus diputuskan. Tuhan, Engkau lihat kami dan beritahu kami agar kami berjalan dalam jalannya berkenan bagimu. Roh Kudus, penuhilah kami setiap orang, berilah kami menyadari batu sandungan dalam hidup kami. Kita bisa merenungkan kalau ada orang, kita bisa berbagi. Adakah sesuatu yang menghalangi mengikut Tuhan? Petunjuk, apa petunjuknya dari Tuhan, dan kita saling berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan makasih di dalam hidup kami penuh dengan peperangan, dan di banyak tempat kami bersalah pada Engkau, dan mohon Engkau mengampuni. Tolong kami agar kami menjadi berani, jadi kuat Tuhan, agar kami tidak takut, sebab perang yang berperang itu adalah Engkau. Seperti Engkau katakan, hai Yahuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan padamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok, hadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Ini Tuhan mengasihi kita. Dan Yosafat, dia berdoa, Allah mendengar, dan juga terjadi bagi di gereja kita. Kita tahu pada saat kita seperti Raja Yosafat, waktu kita membawa puji-pujian, kuasa pujian, perang juga ada pada kita. Dan kita tahu bahwa di gereja juga seperti rekan gereja banyak menghadapi serangan atau sakit, banyak kesulitan, yang perkara yang dihadapi. Tapi percayakah kamu, pada saat kita setia mencari Allah, kita berdiri, kita untuk menyembah Dia, puji-pujian, percayakah kamu Tuhan akan berperang bagimu di dalam kesusahan? Kita bersyukur Allah memberikan aku bisa berdiri tegar, jadi memberikan aku pujian untuk berperang. Nah, segala permasalahan yang dihadapi, kesulitan juga akan Tuhan Engkaulah menyelesaikan. Dan saya mengundang di sini pemirsa Saruna kita bersama waktu pujian suara Saruna berbunyi, kita dengan bersyukur di dalam perkara hidup kita, dalam kesyukur kita bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Mungkin hari kamu sakit atau masa yang sulit, kita harus punya siapa di gereja, di belakang para pendiri saruna, terhadap musuh kita harus berdiri di depan di hadapan Tuhan. Semua anak gereja, rekan gereja, gitu. Kalau menghadapi musuh, kita harus berdiri di depan para jemaat. Dan saya mengundang semua jemaat, semua Saruna, dan juga di situ ada depan rekan gereja, para majelis gereja, para ketua sel. Seperti kalau dilihat dari sini seperti panah. 7 kali bunyi seru, kemudian mengundang Pastor Gloria untuk memuji. Kita mendengar pujian kita bersama dengan doa bahasa roh, berperang untuk ke gereja, menghadapi serangan dari musuh. Kita tidak takut sebab Allah yang menyertai kita. Kita melihat musuh-musuh kita lagi tidak terlihat lagi.
mana yang 當我 siap 擺 untuk 上呢一陣嘅 diluncurkan. 時候，仇敵就要崩潰，因為我哋喺得勝嘅行列裏邊，主要係感謝讚美你，你親自祝福我哋，叫我哋每一個禱告，每一個嘅敬拜都嚟到垂聽，叫我哋所掛念嘅，但你所掛念嘅事情都要成就。你幫助我哋，你保護喺教會當中，你醫治亦關愛同工團隊同埋弟兄姊妹嘅當中，你叫我哋嘅生命裏邊一無所缺，神啊，叫我哋行喺得勝嘅裏邊，每天宣告你個榮耀得勝喺我哋當中。主啊，感謝讚美你，你祝福我哋眾人，叫我哋嘅生命喺你裏邊係常常得勝，得勝有餘。哈利路亞！聽我哋禱告，奉耶穌基督名，阿們。